segala kuatirku, ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Biar namamu yang ditinggikan. Haleluya. Kami menyembah hanya Engkau, satu-satunya bagi kami. Haleluya yang hidup. Kami muliakan haleluya. Raja segala raja, kami puji namamu ya. Kami sembah, kami sembah kami bersyukur. Kami angkat suara Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Allah Maha Kami sembah, haleluya, Yesus. Kami sembah Tuhan, haleluya, ucap syukur, kami terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik bagi depan kami Tuhan. Amin. Tak pernah Tuhan sedetik pun keluarga kami kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Engkau Tuhan.
Teruslah beracara pada keluarga kami Tuhan. Kalau kami mau membuka Tuhan persekutuan doa yang telah lama kami absen Tuhan, kami mau merintisnya kembali, membangun kembali mesbah doa keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bantu kami, Kau sertai kami, Kau jagai kami, sehingga apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, Amin. menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akan memulainya, kami akan memuji menyembah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, Allah Sanggup. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua diserahkannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdiri. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada yang mau kesaksian? Mami D mungkin? Dipersilakan duduk. Saya akan bersaksi mengenai karnaval yang baru-baru ini. Karnaval yang baru-baru ini, di antaranya ada yang menyewa pakaian adat kepada saya. Biasanya pasti saya meminta KTP, selain uangnya harus lunas terlebih dulu.
apalagi dia anak sekolah, mungkin identitas, alamatnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada waktu saat itu, anak SMA negeri Muhammadiyah, dia nyewa. Saya lupa, identitas maupun alamat, maupun nomor telepon atau HP-nya. Setelah selesai saya berikan, kemudian malamnya tuh saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya begini, seandainya baju itu tidak dikembalikan, saya mencari di mana. Alamat tidak tahu, nomor telepon maupun HP-nya juga tidak saya tanya, juga tidak meninggali identitas sama sekali. Saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau hal ini betul-betul langsung dikembalikan, saya akan bersaksi. Walaupun sekecil apapun saya akan bersaksi karena ini adalah kemurahan Tuhan ya. Dari 2 hari saya nanti tidak dikembalikan. Andai kata tidak kembalikan ya sudah. Saya terima karena itu memang kesalahan saya gitu. Ternyata malamnya tuh dikembalikan. Langsung tak salami. Tak salami. Tak salami itu dia ya kaget. Tak salami saya bilang gini, kamu anak yang baik. Kenapa kamu saya salami? Karena kamu dengan saya kan tidak kenal. Alamat tidak saya tanya, KTP tidak saya minta, identitasmu juga tidak saya minta. Andai kata barang ini tidak dikembalikan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kamu anak yang jujur, saya bilang gitu. Terus dia tuh ya kaget ya. Dia mengatakan apa ya? Apa gitu loh. Gak tahu dia mengatakan apa, memang dia tuh artinya diajar di sekolahan tuh untuk berbuat jujur gitu, tapi dia tidak mengatakan jujur, gak tahu apa gitu loh. Ya itulah, terus tak salami mau pulang pun juga salami lagi, tak tepuk bahunya. Ya itulah kesaksian saya untuk pertama kalinya. Terima kasih. Yang mau nyambung? Lama tidak berjumpa, ayo mungkin banyak kesaksian. Yuk. Kimna? Belum? Tidak ada. Kalau merasa mendadak berarti bulan depan ya. Berarti bulan depan kalau merasa mendadak. Oke. Belum ya. Nanti bisa. Ya udah, kalau sudah tidak ada yang nyambung, Kude barangkali? Tidak ada, kalau tidak ada yang nyambung. Pandi, Siska? Inga. Tidak ada, Titi? Ya ini kita sekalian hari ini juga memperingati berpulangnya Pak Bide, Pak Yuki, Pak Bide yang ke 1 tahun. Nanti kira-kira bulan Oktober, 11 Oktober makam Pak Bide akan dipindah ke makam keluarga. Ikut hadir ya nanti ya. Ikut hadir. Ya kalau tidak ada kita mau doa firman. Kita akan menyanyikan lagu doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mau ulangi lagi lagu ini ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan menjawab doaku. Kami bersyukur Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sharing Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami pada malam hari ini, dan firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh merema di dalam hati kami dan menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Halo, ya. Nah, hari ini saya mau membahas kenapa sih saya tergerak untuk bikin persekutuan doa. Nah, saya catat begini. Pada saat emak terakhir kira-kira ya, saya sama Inge waktu itu di rumahnya Kude waktu itu, emak sempat datang ke kita, saya dan Inge, dan ngomong, besok ya kalau sampai emak ini tidak ada, tolong lanjut no, saya sama Inge. Dan Inge itu sempat ngomong begini, oh iya nanti tak lanjut no, tapi bentuknya FA aja ya. Jadi kan ada FA Nugra 3, saya juga ada FA Home Community. Nah, tapi dalam hati kecil saya, oh FA ne Inge ya, sing datang cuma Inge, konco-koncone FA ne Inge tok. Nanti kalau Home Community yang datang ya saya, Siska, begini ya. Yang tua-tua ndak ikut. Tak ajak ikut pun ya males ya, karena memang kalau di Home itu kan banyak anak muda.
Kalau di Inge, di FA Anugerah 3, terlalu banyak orang mungkin, jadi males ikut. Apalagi pandemi selama 2 tahun tidak ada FA. Ya kita puji Tuhan di home community masih jalan, tapi yang FA Anugerah 3 berhenti ya selama pandemi. Nah, terus terakhir pada waktu saya ke Surabaya bareng sama Inge, kita ini sempat doa di ibadah, nunut ibadah di tempatnya GSJS Pakuwon. GSJS, saya selama pandemi itu beberapa kali ke sana. Seneng soalnya, suasana baru, lama tidak pernah ke gereja, terus ke gerejanya di GSJS menyenangkan. Bagi saya menyenangkan. Nah pada waktu di sana, singkat cerita pulang dari ibadah situ dalam mobil, saya ngomong sama Inge. Nah kalau persekutuan doa Nemak kita lanjutkan ya apa? Inge ngomongnya, oke. Oke nih. Ya sudah, di mana? Di tempatku boleh. Oke. Mantap ini. Nah terus habis gitu pulang, saya ke Mami D. Tak tanyai Mami D. Mami D, misalnya persekutuan doa Nemak kita lanjutkan gimana? Oke, enggak ada masalah. Di tempatnya Mami D bisa. Bulan ini enggak bisa. Oh ya wes, di bulan ini di tempatnya Kude aja. Bulan depan aja yang di tempatku, kata Mami D begitu. Di mana? Di salon. Oke, di salon. Paling enggak dari Kude, dari Mami D sudah oke. Terus saya telepon Kude. Kude pun juga menyambut baik. Kude bahkan sempat usul, nanti digilir. Di sini, di Kude, di Mami D, di tempatnya Kuli. Tapi tak pikir ya, kerelaan hati saja ya. Kalau tidak rela hati nanti merasa kepaksa juga percuma. Yang bersedia oke, kalau nggak bersedia juga nggak apa-apa. Kerelaan hati saja, tak pikir begitu. Nah, terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan buka persekutuan doa, oke. Selesai, buka kan. Terus untuk persekutuan doa ini kita mau ngapain sih? Oh ya, kumpul, doa, pulang. Kumpul, doa, makan, pulang. Tak pikir kita tidak punya tujuan yang pasti. Ketika saya merenungkan, ketika saya berdoa, saya dapat 3 hal ini. Saya singkat jadi 3 sip, bukan kosip, 3 sip. Sip yang pertama, kita kumpul untuk ngapain? Worship atau berdoa, worship, menyembah, berdoa. Sip yang pertama. Sip yang kedua, untuk fellowship. Fellowship itu apa? Kumpul, ngobrol, menjalin keakraban, itu fellowship. Kalau kita nggak pernah kumpul, ya kita hanya tahu, oh itu saudaraku gitu ya. Nah terus nanti lanjut dulu, fellowship. Dan yang ketiga, menjalin relationship. Menjalin hubungan, sebuah hubungan. Baik hubungan sama saudara, sekaligus hubungan sama Tuhan. Jadi saya dapat dari Tuhan, saya dapat merenungkan ini dari Tuhan. Apa tujuan kita persekutuan doa ini? Saya singkat jadi 3 sip. Sip yang pertama worship, fellowship, terus relationship. Nah, selama 3 bulan ke depan saya akan bedah satu persatu. Apa itu worship, ngapain aja kita worship, apa itu fellowship, dan apa itu relationship. Dan yang pertama saya mau bahas tentang worship dulu. Worship itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah doa dan penyembahan, itu worship. Nah, kita berkumpul, kita selalu, emak ini memberikan contoh teladan yang bagus bagi saya. Ngapa-ngapain itu doa. Betul enggak? Terutama Inge, Siska, Louis mengalami. Ada masalah apa? Panggil pendoa-doa. Sukacita doa. Semua mesti doa. Saya ingat ketika misalkan ada masalah apa, sakit gitu ya. Ayo undang pendoa, datang, doa bareng. Lagi sukacita, lagi ayo doa ucapan syukur. 1 bulan sekali, ayo kumpul kita doa. Itu yang saya dapat terima. Semua diawali dan diakhiri oleh doa. Dan kita tahu doa besar kuasanya. Amin. Percaya enggak doa besar kuasanya? Kita sudah pernah membuktikan. Apa itu?
Itu kan ada di Yakobus 5 ayat 16 kan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita semua percaya. Kita pernah mengalaminya. Siapa yang enggak tahu ceritanya Louis coba? Mujizat itu nyata loh. Mujizat ada di tengah-tengah kita. Dan itu bukan sekali dua kali. Betul enggak? Kuasa, sangat besar kuasanya. Saya catat ada 4 kuasa melalui doa. Apa saja? Yang pertama, kuasa mujizat. Tadi kan sangat besar kuasanya. Kuasa apa yang pertama? Kuasa mujizat. Kita sudah pernah mengalami. Kesehatan ditolong, ekonomi ditolong, rumah tangga ditolong. Sangat besar kuasanya. Yang pertama kuasa mujizat. Semua pasti sudah punya kesaksiannya. Dan yang kedua, yang jarang kita sadari, doa juga ada kuasa pertobatan. Melalui doa, rajin-rajin kita berdoa, kita akan mengalami kuasa pertobatan. Berubah, cara hidup kita berubah. Dari yang dahulu kesenangannya adalah dosa, sekarang kesenangannya cari Tuhan. Contoh. Semua pernah sekolah kan ya? Pasti pernah sekolah. Semua pasti pernah nyontek kan? Siapa yang gak pernah nyontek? Suka kan? Jujur, siapa yang gak suka nyontek? Oh, sontek itu dosa, saya enggak mau, enggak ada kan. Semua pasti ngalami kan. Nyontek. Tapi ketika kita ikut Tuhan, ketika kita dengar firman, ketika kita rajin ke gereja, tahu-tahu dari dalam itu loh. Enggak boleh loh nyontek. Meskipun jelek, ya sudah. Ada pernah rasa gitu enggak? Atau enggak pernah? Oh, rajin berdoa juga nyontek jalan terus kan enggak mungkin kan. Makin kita dekat sama Tuhan, alarm itu makin bunyi. Makin kita rajin berdoa, alarm itu makin bunyi. Jangan-jangan kalau alarm itu bunyi, kita berhenti doa. Supaya enggak bunyi kan ya. Karena enak. Siapa di sini yang percaya bahwa dosa itu enak? Enak ya? Kalau kita ngomong dosa itu enggak enak, bohong. Enak dosa itu. Tak mungkin enggak enak. Tapi seiring kita berjalannya waktu, pengenalan akan Tuhan kita makin, doanya makin sering, lama-lama enak. Lama-lama kalau mau buat dosa itu, aduh rasanya tersiksa. Itu kita sudah dalam perjalanan yang benar itu. Perjalanan kita benar sudah. Tapi kalau doa rasanya terus dosa masih tetap kenceng, ya itu mungkin ada yang salah dalam berdoa. Yang kedua, kuasa pertobatan. Yang ketiga, setelah kita bertobat, ada kuasa keserupaan. Makin hari, kita makin serupa Kristus. Makin hari, kita makin menyerupai Kristus. Kalau kita ada iklan, beli-beli. Kalau kita makin doa, kita makin rajin doa, percayalah, pelan-pelan karakter kita akan berubah. Mungkin sekarang nggak kerasa. Tapi orang yang lihat kita, lama nggak pernah ketemu, setahun, 2 tahun, tahu-tahu ketemu. Kamu sekarang kok beda ya? Saya ada kawan dari luar kota yang rajin datang ke Jombang. Memberikan testimoni. Pertama kali aku kenal dari kamu, kira-kira 5 tahun yang lalu, kamu udah gini loh. 5 tahun berselang, aku lihat kamu berubahnya banyak. Ya jelas berubah ya. Dulu jangankan mau khotbah begini, pegang mic sudah gemeteran. Ada sedikit perubahan, gitu kan. Masalah karakter, ya ada sedikit perubahan. Dari yang takut-takutan mengambil keputusan, sekarang saya berani ambil keputusan, ayo kita rintis kembali yuk. Ada resiko, ayo kita tanggung. Kemarin bukan mau menyombongkan diri, enggak. Biasa ke acara ini, sedikit banyak pasti menelan biaya, gitu ya.
Kemarin perdana apalagi saya ngundang pembicara, itu juga ngasih PK. Enggak gratisan, Rek, bayar. Pertama kali nggak ada duit kan, saya ngomong, sudah pokoknya jalan dulu, nanti untuk yang pertama, saya yang korban duluan. Oh, saya yang dulunya pelit loh. Saya ini pelit, enggak percaya tanya istri saya. Datang, saya itu suka sepatu. Apalagi sepatu Nike itu saya suka. Datang lihat, api ya beli, enggak wis apa pelit tahu. Tapi untuk ini kemarin ya lumayan. Udah makanan aku beli, PK pembicara aku bayar, selesai. Nanti ada persembahan, urunan kan persembahan, kemarin ada persembahan untuk biaya bulan ini. Bulan ini nanti ada persembahan untuk biaya bulan depan. Terus kalau kurang gimana? Ya udah, korban. Orang yang pelit saya mau berkorban. Terus yang keempat, kuasa apa ya? Kuasa mengasihi. Ketika kita rajin berdoa, kita punya hati untuk mengasihi. Saya sayang pada keluarga ini. Saya cinta pada keluarga ini. Saya enggak mau hanya saya sendiri yang diselamatkan, saya mau kalau hanya saya sendiri yang dapat kuasa itu, saya ingin kita semua dapat kuasa yang sama. Kita semua dapat pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang sama. Kita mau kita semua juga mau mati-matian untuk Tuhan. Apapun itu bentuknya. Entah itu di pekerjaan, entah itu di pelayanan, entah itu dimanapun. Tujuan kita Tuhan, hanya Tuhan. Yang pertama adalah worship, berdoa. Berdoa kita besar kuasanya. Kuasa apa saja? Kuasa yang pertama, kuasa mujizat. Kuasa yang kedua, kuasa pertobatan. Kuasa yang ketiga, kuasa keserupaan. Kuasa empat, kuasa kasih. Nah, yang penting dalam doa itu apa sih? Bagaimana sih kita kalau berdoa itu? Coba buka Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat ke-26 sampai 27. Coba salah satu tolong bacakan. Pakai mic kalau baca. Mic-nya satunya mana? Bisa minta tolong salah satu bacakan? Pakai mic. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Coba ulangi mulai dari hati. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati Dan nurani Allah yang menyelidiki hati mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, apa yang penting bagi berdoa? Itu elemennya cuma satu, hati. Manusia seringkali melihat rupa. Manusia ingin dengar apa yang didoakan. Doanya bagus atau jelek, suaranya bagus atau jelek. Manusia ingin lihat rupa. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah hati. Sekarang kita kalau berdoa misal nih ya contoh, saya berdoa bagi Luis gitu ya. Tolong Luis ini sakit, tolong sembuhkan. Mulut bisa berucap dengan kata yang manis. Tapi hati Tuhan tahu. Cuma lip service, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita mungkin berdoa, oh anakku mungkin belum dapat pekerjaan, oh anakku nanti jodohnya biar bagus, dan anakku, tapi Tuhan tahu hati. Yang sebenarnya yang di dalam hatinya kita
Mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya itu hati ini perlu dijaga. Hati ini jangan sampai tercemar. Hati ini jangan sampai kotor. Oh, saya mau misalkan contoh saja, saya mau anak saya menikah. Tapi dalam hati, engkau nek nikah terus aku sing ngramut sapa dah. Itu terus membatalkan doa kita. Tuhan lihat itu loh. Aku mau supaya aku diberkati, aku mau supaya aku kaya, aku mau aku punya pabrik 10 katakanlah. Dalam hati, cek aku kawin lagi. Enggak mungkin dijawab sudah, percaya saya. Oh, motivasi hatinya mau kawin lagi. Tuhan lihat hati. Kumpul begini, saya punya hati atas keluarga ini. Saya rindu keluarga ini kumpul bareng, berdoa bareng, cari maksud Tuhan bareng. Saya punya kerinduan sudah lama. Tapi kenapa baru bulan kemarin berjalan? Saya renungkan kenapa. Hati saya baru tulus ya kemarin. Sebelum-sebelumnya belum tulus. Saya merenungkan begitu. Sudah sejak dari dulu saya kepingin. Tapi mungkin masih hitung-hitungan. Nanti biaya piye, nanti ini piye. Tuhan lihat hatiku belum tulus. Nggak usah dulu deh. Belum tulus. Bulan kemarin Tuhan lihat, oh hatimu sudah beda. Hatimu sekarang sudah tulus. Hatimu sekarang bisa mengasihi. Tahu-tahu tiba-tiba semua jalan terbuka, hari ini terjadi. Lihat dari hati. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, sumbernya dari hati. Doa di mulut, mohon maaf, Tuhan tidak terlalu dengar. Mulut bisa menipu, mulut bisa acting, mulut bisa kita berdoa bisa dirancang, hati tidak bisa dirancang. Kalau memang hati sudah tulus, hati sudah rela, hati sudah mau berkorban, Tuhan pasti jawab. Tidak mungkin tidak. Itu berdoa. Kuasa dari doa tergantung dari hati. Karena itu kalau kita lihat nih ya, kita kan pernah datang ke KKR semua ya, pernah datang ya. Kalau ada KKR gitu ya, misalkan nih yang terkenal kan Benny Hinn gitu ya, atau siapa Philip Mantova gitu kan, KKR. Kesembuhan. Kenapa di KKR itu kesembuhan sering terjadi, tapi kalau doa biasa jarang. Pernah nemuin kasus seperti itu enggak? Kalau KKR lumpuh berjalan, buta melihat gitu, rasanya kok gampang sekali gitu ya. Terus kalau doa sendiri kok rasanya sulit. Karena 2-3 orang berkumpul punya hati yang sama. Pelayan Tuhannya punya hati yang sama. Supaya orang-orang itu dijamah. Besar kuasanya. Dari hati. Tidak peduli kita ngomongnya seperti apa, Tuhan tidak peduli. Hatimu ya apa? Hati masih serong, hati masih nggak bisa tulus, percuma, Tuhan nggak jawab. Tapi ketika 2-3 orang berkumpul, pelayan-pelayan Tuhan berkumpul, kita semua berkumpul, punya hati yang sama. Aku mau cari Tuhan betul-betul, aku mau doa tuh sama Tuhan betul-betul, aku mau bersekutu dengan saudara-saudaraku, aku mau menjalin keakraban sama saudara-saudaraku. Aku mau menjalin hubungan lagi biar kita makin akrab. Kalau kita punya hati yang sama, seperti membalik telapak tangan, mujizat terjadi. Tiba-tiba kita bisa lihat keluarga kita tidak sama lagi seperti dulu. Tiba-tiba kita bisa lihat keluarga kita baik, rukun, jadi contoh bagi yang lain. Dimulai dari hati. Apapun yang masuk di hati kita mempengaruhi.
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mulai dari sekarang, cari yang baik-baik saja. Jangan cari yang jelek-jelek. Jangan timbul curiga mencurigai sesama saudara. Apapun yang masuk di hati kita difilter, supaya hati kita nggak kotor. Hati kita tulus, hati kita mau jadi satu, cepat, nggak lama. Keluarga kita pasti akan mencapai apa yang kita impikan. Lagunya Emak yang Mamide tadi ingatkan juga. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Di mana-mana. Anak cucu orang benar pasti diberkati. Kalau kita lihat realita, ada yang tidak diberkati tidak? Ada, pasti ada. Apa firman Tuhannya salah? Enggak. Mungkin kita sebagai anggota keluarga kurang bersatu. Bersatu itu seperti hatinya satu. Berdoa, nangis untuk keluarga ini. Ayo keluarga ini supaya dipulihkan. Ayo keluarga ini supaya menjadi berkat. Ayo yang senior-senior bisa jadi bijaksana semua. Menjadi pelindung bagi yang muda-muda. Yang muda-muda, ayo supaya kita mau bergerak. Yang kecil-kecil kita kasih contoh teladan yang kecil-kecil. Supaya apa? Semua anak cucu orang benar, semua keturunan cucu ayam diberkati. Itu hati. 4 kuasa tak akan terjadi kalau hati kita belum diperbaiki. Selain doa, worship, selain doa ada penyembahan. Bedanya doa sama penyembahan apa? Penyembahan bukan hanya sebuah permohonan. Kalau doa itu kan permohonan. Kita meminta. Kalau worship, kalau menyembah, bukan permohonan. Tapi kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Isinya apa sih penyembahan? Isinya pengagungan. Isinya ucapan syukur. Isinya curahan hati, curhat. Itu isinya penyembahan. Bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau dilakukan ya seperti tadi kita nyanyi selesai terus kita pengagungan sambil ada nadanya kita ngomong terima kasih Tuhan, itu penyembahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menunjukkan sikap bahwa kita memuji Tuhan, itu juga penyembahan. Ketika kita bekerja, kita mengucap syukur setiap pagi, itu penyembahan. Menyembah Tuhan. Coba buka Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4:24. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh itu bagaimana? Manusia itu punya 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Yang kita bisa lihat itu tubuh dan jiwa. Tubuh ini, fisik ini, jiwa itu karakter kita, pikiran kita, itu jiwa. Perasaan kita, itu jiwa. Roh kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan kehendaki menyembahnya dari roh. Maka itu perlu berlatih. Mengkonekkan roh kita dengan roh Tuhan. Dengan apa kita berlatihnya? Mengkonekkan roh kita itu dengan apa? Saya catat cuma 1, yang lain kalau nemu nanti bisa ditambahkan. Cara mengkonekkan roh kita dengan roh Tuhan ada lain firman. Firman. Firman itu apa? Saya kasih definisi, firman itu bukan Alkitab. Beda.
Di 1 Yohanes 1 coba. 1 Yohanes 1. Firman itu bukan Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Nah, Itulah tentang yang firman kami hidup, tuliskan bentar dulu. Yohanes cerita di ayat 1 Yohanes 1, dia cerita begini. Kami ini menceritakan firman, bukan Alkitab. Siapa firman itu? Firman itu yang sudah ada itu, yang sudah ada, dan yang kita raba, yang mereka semua raba. Siapa yang bisa diraba oleh murid-murid Kristus? Yohanes bisa raba siapa? Yesus toh. Firman itu menurut 1 Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 tulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu turun dalam wujud manusia yang kita kenal dalam nama Yesus. Alkitab bukan firman. Alkitab ini buku pengantar supaya kita mengenal firman, mengenal Yesus. Secara ajaib ketika kita baca Alkitab, secara ajaib kita ketemu sama pribadi Tuhan Yesus. Di sana kita baru belajar mengenal. Kenalan sama Tuhan Yesus. Dengan apa? Roh kita yang kenalan. Kita baca Alkitab melalui pikiran kita, kita cerna di pikiran kita, turun di hati kita, roh kita secara ajaib kenalan sama Tuhan Yesus. Dari roh itu, kita bisa berdoa. Karena kita berdoa, tidak ada dasar ayat firman Tuhannya, roh kita nggak nyampe, hati kita nggak nyampe. Perlu baca Alkitab tiap hari, perlu. Baca toh kayak kejar setoran, mohon maaf, kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Mungkin ada yang bisa, mungkin bisa jadi, tapi menurut pengalaman saya kayaknya nggak bisa. Firman Tuhan perlu direnungkan. 1 ayat saja kalau mau direnungkan dalam. Contoh Yohanes 1 ayat 1 sama 1 Yohanes 1 ayat 1. Baca berulang-ulang maksudnya ini apa? Pada mulanya ialah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maksudnya piye? Baca lagi berulang-ulang. Secara ajaib, tahu-tahu ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas, saya pernah mengalami sendiri. Tahu-tahu Tuhan kasih. Teng. Oh, ini toh maksud Tuhan. Roh kita nyampe. Kita sudah kenalan sama Tuhan. Bukan Alkitab. Firman itu bukan Alkitab. Alkitab tulisan, buku pengantar. Supaya kita mengenal sang firman itu. Kalau kita nggak kenal firman, nggak kenal Tuhan Yesus, percuma baca Alkitab. Karena itu banyak kan dari orang-orang yang baca Alkitabnya sering, hafal Alkitab, kemudian jadi murtad. Banyak kan? Banyak. Kenapa? Belum ketemu Tuhan Yesus soalnya. Orang yang ketemu Tuhan Yesus tidak mungkin murtad. Rohnya sudah connect sama Tuhan, tidak mungkin murtad. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus dengan roh. Nah, untuk kita berkumpul ini, ada berdoa itu ada dua macam. Ada personal doa personal, doa pribadi. Ada doa corporate worship. Kita kumpul ini, kita corporate worship. Corporate worship sangat dipengaruhi oleh kesatuan hati tadi. Misalkan hari ini kita berdoa, kita memperingati Pak Bide. Kita kumpul, kita set hati kita kenang Pak Bide, nyampe. Atau kita kumpul di sini, kita set semua hati kita coba. Oke, aku mau kumpul keluargaku, aku mau menjalin keakraban sama keluargaku.
datang itu dengan hati seperti itu. Kita 2-3 orang punya hati sepakat, corporate worship, Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Mungkin sekarang belum, mungkin. Kita datang dengan motivasi macam-macam hari ini. Ada yang pengen ini, pengen itu, it's okay, no problem. Tapi hari ini mulai bulan depan, coba kita set hati kita. Aku datang persekutuan doa, aku mau memuji, menyembah bareng keluargaku. Aku mau melihat kuasa mujizat Tuhan turun atas keluargaku. Set hati kita sebelum datang. Nanti coba lihat. Buktikan sendiri 2-3 bulan ke depan, kalau kita bisa satu hati, mujizat apa yang akan kita alami. Kesaksian demi kesaksian akan hadir. Kesaksian demi kesaksian akan timbul. Mujizat-mujizat yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Dimulai dari satu hati. Punya tujuan yang sama. Datang doa. Serius berdoa. Untuk siapa? Untuk keluarga kita sendiri kok. Untuk masa depan kita sendiri. Saya sama istri sudah sejak Melvino umur setahun kita berdoa bagi jodoh anak kami. Loh, kedisian? Enggak. Nyocokkan hati belum tentu bisa 1-2 hari. Kita pingin apa tentang anak kita pingin masa depannya anak kita seperti apa, kita enggak bisa selesai dalam sehari kok. Sepakatnya enggak bisa dalam sehari. Kita sudah mulai mendoakan jodoh anak-anak kami mulai dari dia umur setahun mungkin ya. Dari perut. Sudah mulai didoakan jodohnya. Besok istrinya seperti apa, mertua saya seperti apa, nanti saya sama mertua saya bisa cocok apa enggak, sudah saya doakan mulai dari perut. Kenapa harus begitu lama? Hatinya ini loh belum tentu. Saya berdoa untuk persekutuan doa ini lama, terjadinya baru sekarang gitu ya. Butuh berapa tahun, butuh berapa bulan. Lah untuk anak, Tuhan aku pengen anakku besok enggak jauh-jauh gitu ya. Bisa. Terus berselang berjalannya waktu, kayaknya jauh enggak apa-apa deh, mungkin bisa berubah. Ya tak? Hati kita sendiri kita enggak tahu. Roh bantu kita berdoa, karena itu mulailah berdoa dari sekarang. Yang belum menikah boleh doa untuk anak mantu mulai dari sekarang, boleh, siapa bilang enggak boleh. Istri aja belum punya, sudah doa. Enggak apa-apa dong. Boleh-boleh aja. Enggak ada yang ngelarang, enggak diketawain Tuhan kok. Saya bahkan kemarin tuh dengar khotbah gini ya. Ada sebuah gereja yang menetapkan doa pagi itu jam 3 pagi lebih 10. Menarik, 3 lebih 10. Aneh-aneh. Mau jam 3, mau jam 4, enggak 3 lebih 10. Nah terus dalam dia ngomong, kan banyak jemaatnya itu kan anak muda semua gitu ya. Berdoalah, pokoknya punya hati datang ke hadirat Tuhan berdoa. Pak, kalau ketiduran bagaimana? Gini loh, pernah enggak, kita kan pernah jadi orang tua kan? Pernah, yang senior-senior pernah jadi orang tua, saya pernah jadi orang tua. Mungkin Inge, Louis, sama Leongki belum pernah ngalami jadi orang tua. Audrey Vito juga belum. Saya pernah jadi orang tua. Ketika anak itu datang kepada saya, tidur di pangkuan saya, kira-kira saya marah enggak? Enggak dong. Punya hati untuk bangun berdoa terus ternyata ketiduran. Untuk pertama, no problem, Tuhan enggak marah kok. Datang di kaki Tuhan tidur, enggak apa-apa. Kalau terus tidur, masalah. Selalu tidur masalah. Tapi kadang-kadang ketiduran, jangan merasa berdosa. Tuhan enggak marah kok. Tuhan menikmati. Tidur di pangkuan Tuhan, Tuhan menikmati. Kadang ya kalau
kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan gitu ya. Rasanya tapi pembicaraan sudah nggak terlalu banyak. Contoh, saya pacaran sama Desi gitu ya. Awal-awal pacaran kan ngobrolnya banyak. Sekarang sudah nikah, jarang ngobrol rasanya. Mau diomong apa ya wis nggak ada. Kalau nggak ada yang diomongkan apa Bu? Berarti nggak ada yang didoa Tuhan, aku mau doa nggak ngerti doa apa Tuhan terus ngamuk. Enggak. Nikmati aja hadiratnya, kesendirian bersama Tuhan. Nikmati aja. Nyanyi, nyembah, udah nggak ada doa no problem. Bahkan ketiduran pun no problem. Pokok jangan selalu tidur, itu masalah. Kalau selalu tidur memang nggak niat itu. Hari ini saya akan bahas cuma satu aja, worship aja. Tujuan kita berkumpul ada 3, worship, fellowship, relationship. Hari ini saya akan bahas satu aja dari sisi doa. Pulang dari sini nanti kita renungkan sama-sama bagaimana cara kita menyatukan hati kita dari latar belakang berbeda, pekerjaan berbeda, bagaimana kita bisa satu. Tarik Tuhan, berdoa untuk keluarga ini supaya keluarga ini jadi berkat bagi Kota Jombang. Punya hati yang sama. Nanti kita lihat 2-3 bulan ke depan ketika kita datang ke sini punya hati yang sama, beda. Mujizat demi mujizat pasti kita alami. Nah, saya tidak berpanjang, sekian saja sharing saya. Nanti mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, saya akan lanjutkan untuk fellowship dan relationship. Barangkali nanti kalau bulan depan ada pembicara tamu dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Nanti diundur. Jadi saya punya PR 3 bulan ini, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi kan lumayan untuk setahun. Nyepak bahan khotbah sekali untuk setahun, lumayan. Bulan depan di tempatnya Amel. Ya nanti kita bahas sambil makan-makan, kita doa dulu untuk firman. Ya, gak kuat. Yuk kita doa untuk firman dulu. Tutup dalam doa dulu. Untuk doa firman, kita tutup dalam doa. Terus nanti kita sambil ngobrol-ngobrol acara Ramadhamah setelah ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami keluarga besar Ciu Cayam Bapak bisa berkumpul bersama fellowship ini ya Bapak. Tuhan biarlah firman yang disampaikan oleh Ko Ivan ini Bapak bisa bertumbuh, berakar Bapak dalam hati kami semuanya Bapak. Biarlah Bapak persekutuan ini Bapak bisa terus berjalan dan bisa saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung Bapak bisa bergabung bersatu dengan kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, boleh. Oke. Sharing boleh. Silakan. Tadi siang saya itu bicara sama Inga. Saya itu bilang ya, kita ini bersyukur ya, saudaranya kita ini di Jombang itu ada 6 dan masih hidup semua. Saya tadi bicara sama Inga gitu, ya cuma sekarang yang meninggal kan 4. Papi D, istrinya Kude, Uli, dan papimu. Nah, Kude ini kan rindu ya, kan dulu tahun 96 itu kan kita reuni keluarga. Tapi kalau sebegitu besarnya kan tidak mungkin. Nah, dengan adanya persekutuan doa ini kan bisa mengakrabkan. Nah, Kude ini punya
kalau dengan adanya persekutuan doa gini loh, kayak gini nih bisa ketemu sama Yapi, bisa ketemu Licen, bisa ketemu ya. Tapi kalau tidak ada persekutuan doa gini, paling ya per telepon tok. Bicara per telepon. Nah, tapi kalau dengan adanya persekutuan doa gini kan bisa tatap muka. Atau Sincia, ya Sincia lah ya. Dan ini kita ini bersyukur sama Tuhan loh. 6 itu saudaranya Kude itu di Jombang itu masih hidup semua. Berapa lama lagi sih umurnya kita ini? 80 itu saya kira sudah sengkol. Ya syukur-syukur kalau bisa lebih. Andai kata 80, andai kata loh ya kita itu berdoa itu jangan minta umur panjang saja. Kamu dikasih umur panjang enggak sehat ya percuma. Ya toh. Kayak Mami D, dia cita-citanya pengen kayak Mak usia 93. Karena kayak Kude gini, kaki aja jalan sudah mulai tidak kuat. Kude ini bilang sampai anak-anaknya sudah, Kude ini 80 sudah cukup lah. Lebih-lebih ya. Lihat Mak itu kan campur sama Kude. Makan itu loh. Dikasih nasi dicampur kates. Loh kasihan toh, lihat gitu kasihan. Nah, kalau sehat kayak Mami D bilang, aku pengen kayak Mama Isa 90, 93, nek Kude ndak lah 80 sudah cukup lah. Engko. Kecuali sehat walafiat loh ya. Enggak apa-apa. Sekarang Kude mikir ya. Kude sudah 71. Kita ini loh cuma 9 tahun lah. Kude mau 80 apa 9 tahun. Kita ini sekarang ya sing rukun sama saudara ya. Kita ya 1 bulan sekali ngadakan persekutuan doa gini, ya makanya Kude dukung seneng. Tapi nanti kalau bisa setahun sekali di Bukit Doa. Ini tadi saya enggak kesaksian, disuruh saksi enggak saksi ya. Saya ini ya kesaksian kecil lah ya. Kude kan baru-baru ini kan ke Bukit Doa. Ya sama Sinhan, sama Leongki, Kude sama Luis. Cita-citanya Kude apa sih? Leongki sama Sinhan itu kan ya salah paham lah, bukan kelas, bukan enggak lah, salah paham. Tapi Kude di dalam kamar doa itu sendoano ya. Sehingga Leongki dengan Sinhan itu bisa rukun. Kude itu seseneng. Pulang bisa ngomong-ngomong. Kita ini loh hidup sekarang loh. Buat apa sih geger-geger? Buat apa? Nah kalau bisa setahun sekali itu kita itu dibuat. Kenapa Kude kok bolak-balik Bukit Doa itu kenapa? Kau selalu ngomong Bukit Doa ya? Karena Kude itu merasa ditolong itu pada waktu kesusahan itu ke Bukit Doa. Itu betul-betul. Makanya kayak Kude itu ya, sama Om Dongte itu tidak mangkel sama sekali. Karena apa? Om Henok pada waktu kan bilang, kamu sama Pak Daniel itu bertengkar ya. Kamu sudah ngampuni, sudah memaafkan. Sudahlah, biarkanlah dia tidak mau datang ke tempatmu, tidak apa-apa. Kamu yang ngalahin. Nanti lihat omongan saya. Kamu nanti diberkati Tuhan. Pasti. Saya bilang, tak jamin kamu dipulihkan sama Tuhan dulu. Tapi saya tidak tahu lah. Kami kan dua yang mau doakan. Satu istri menaik penyakit, satu ekonomi. Ya biarkan. Kalau kamu ngalau, datang ke sana sama Evi. Terus Kude kan datang sana, sudah ada pembayaran. Kedua kali Siska itu sampai memuaraman sama Kude. Cek diutangi mana Bapak Ibu? Buacut Bapak Ibu, Om Dongte loh. Karena pada waktu itu kalau tidak Om Dongte ngeterno Papa ke Bukit Doa, enggak ngeterno Kude ya Van ya, ke Bukit Doa. Enggak ada loh sing ngeterno. Sing tak tol itu Om Dongte. Tadi Kude itu lihat kebaikannya Om Dongte. Meskipun Kude itu loh enggak dibayar, enggak mangkel. Jadi ingat kejahasannya Dongte itu Kude ingat. Karena umpama pada waktu Om Dongte enggak ngeterno Kude, ya enggak berangkat. Ya sudah, jadi saya itu ingat kebaikannya dia mau. Maka sampai ngutangi kedua kali, dijak mana ya sudah saya enggak mangkel. Ya sudah, sampai Siska muring-muring, saya sudah enggak apa-apa. Nah, gitu loh. Dan saya ingat kebaikannya dia. Andai kata saya sampai tidak berangkat ke Bukit Doa pada waktu itu, mungkin ekonomi saya tidak dipulihkan Tuhan. Kan gitu loh. Nah, terus sekarang ini saya ngomong Bukit Doa. Kedua juga doa masalah Inge.
di Ungaran. Itu ya gitu. Betul tah Tuhan ini, betul tah calon suaminya Inge. Saya sampai doa itu gitu, betul tah. Saya sebelumnya sama Mario itu ragu-ragu, ini betul tah. Begitu saya doa 10 hari kemudian, kalau Inge yang mutus tidak mungkin mau, Inge. Sana yang mutus. Terus mau gimana lagi ya sudah. Jadi udah itu betul-betul bukit doa itulah. Kalau nanti di bukit doa, misalnya tidak usah di bukit doa di sini aja ya 1 bulan sekali ya. Kita yang tua-tua itu loh, doa anak-anak, doa keponakan-keponakan. Doakan, ini yang ada orang 4. Ya kita yang tua-tua itu kan anak cucu kita doa. Jadi ide, ingah, ude, kungah. Nah kalau saya tidak bisa ya yang bisa ya coba malam-malam mami ide kude be. Yang bisa mendoakan. Nah di dalam persekutuan doa ini, ayo kita yang tua-tua itu yang mendoakan. Saling mendoakan. Saling Yang mendoakan. muda-muda juga mendoakan yang tua, Nah, nanti yang setelah tua juga mendoakan yang muda. Yang setelah tua-tua ini sudah mendoakan, nanti yang muda enggak apa-apa. Nah itu sharing kude. Jadi kita ini kan terbentur dari keuangan. Nah nanti kalau nanti di bukit doa itu ya uangnya dari persekutuan doa ini loh dikumpulkan nanti buat. Saya ke sama Leom Kitty ya, sama Sindan itu ke GPPS, bagus loh ya, anunya tempatnya. Loh, baik di Mawar Saron ya baik, di GPPS itu juga bagus. Di Renon. Nah, tapi kan sudah mau selesai. Loh, katanya 31 Agustus belum. Ya di anuse lah. Nah, gitu loh. Di GPPS. Enggak, GPPS pada waktu pertama kali di GPPS. Maaf Kude, ini kita doa dulu, Iya. firman sama makan, setelah itu lanjut sharing lagi. Oke. Ya. Iya. Mari kita semua berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa telah pertemukan kami hari ini ya Bapa. Kembali kami akan menerima ucapan syukur buat keluarga yang telah menyiapkan makanan dan minuman. Biarlah apa yang kami makan, apa yang kami minum, memberikan kesehatan buat tubuh jiwa kami ya Bapa. Dan berkatilah yang telah menyiapkan makanan ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan makan dan minum hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Ivan, ini yang punya ide kan kamu sama Inge, yang punya ide, ya nanti kude diusul gitu ya dikembangkan. Dikembangkan lagi gimana caranya. Tuh. Nah, cuma kude sharing gitu toh sudah cukup ya. Ku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu.
Yo silakan sambil konsumsi dinikmati. Ya. Sambil konsumsi dinikmati, nanti yang tergerak untuk memberikan persembahan silakan masuk di kotak rumah. Kotak rumah, apa itu namanya? Kotak dalam bentuk rumah. Oh, rumah perbendaharaan. Dalam rumah perbendaharaan. Yuk. Nanti terakhir sambil Nanti terakhir sambil penutupan sambil kita berdoa untuk Mami D sama Papi D ya. Doa untuk Mami D sekeluarga. Aja Bu, sudah sana aja enggak apa-apa. Pelan-pelan.